Pak Doni, menurut peraturan, yang kencan buta denganmu hari ini itu Rona dari keluarga Ross. Ih, kenapa bajunya panjang banget? Di sana kencannya Rona kan? Kalau aku kacaukan kencan buta ini, aku bisa dapatkan 100 juta. Dan bayar tagihan pengobatan ibuku. Kencan buta 100 juta. Enggak. Nanti aku mengacaukannya. Justru itu yang ku mau. Sudah aku katakan, kirimi aku uang. Aku tutup dulu. Cepat, mana uangnya? Apa yang kamu lakukan? Kamu pakai semua uang keluarga buat judi. Sekarang mau ambil uang pengobatan. Apa kamu gila? Kau pikir kau punya hak? Kamu berbuat bodoh setiap hari, bahkan membawa pulang anak. Dengar, besok aku datang buat mengambil uangnya. Kalau enggak kamu kasih, akan kubawa ibumu keluar. Hah? Ibu, kamu baik-baik saja? Susi, sudah kamu pikirkan? Baiklah, aku setuju. Aku akan pergi kencan buta. Hei, pasti kamu Doni. Aku Rona. Aku... Bahannya, teksturnya, aku suka. Nona Rona. Akulah Doni. Dia, figur ini, wajah ini, mahakarya langka di bumi. Kalau aku nggak punya anak, pasti aku suka dia. Dia. Aku tepar. Tolong aku. Apa yang kulakukan? Aku di sini buat mengacau. Tempat apa ini? Terlalu panas. Menilai dari badanmu, kamu seperti pria mainanku di rumah. Sebuah kehormatan. Bisa terima pujianmu. Tuan muda kaya raya dan sangat sopan. Apa yang biasanya kamu lakukan? Aku suka minum dan suka belanja. Oh iya, aku juga suka operasi plastik. Awas! Nona Rona, refleks yang bagus. Kamu bisa memuji itu? Kupakai cara jituku. Kelihatannya kamu cukup baik. Tertarik jadi menantu yang tinggal serumah? Oke. Apa kamu nggak terlalu buru-buru? Aku sudah nantikan momen ini bertahun-tahun. Mama? Kita nggak cocok. Aku pergi dulu. Nona Rona, Tina, ayo cepat. mulai sekarang kita bisa saling berhubungan. Ih, Sampai jumpa. bajuku lebih nyaman. Kenapa kamu kesini hari ini? Ngendap-ngendap begitu. Terus nyuruh aku main sama Tina. Nggak ada. Cuma cari uang tambahan. Di mana Tina? Dia nunggu di parkiran. Kalau gitu ayo pergi. Maaf Pak Doni, sudah kuhubungi pemiliknya buat pindahkan mobil.
Anak siapa ini? Lahir dengan kekuatan super. Hai nak, gimana bisa kamu pindahkan mobil Paman, ini? bukannya kamu mau lewat? Sekarang sudah bisa lewat. Kalau terjadi sesuatu di malam 5 tahun lalu, apa anakku sebesar ini? Nak, kamu itu sangat membantuku. Gimana cara aku membalasnya? Kebaikan selalu membawa kehangatan. Kalau mau terima kasih, kamu terlihat tampan. Jadilah papahku. Di mana mamamu? Oh, Mama. Siluet itu kenapa terlihat seperti Rona? Hei, ku dengar ketua baru itu pewaris grup Sin. Baru pulang dari luar negeri, kaya dan tampan. Kalau seseorang bisa jadi istri ketua, nenek moyangnya akan tersenyum di surga. Rumor gak bisa dipercaya. Mungkin dia pria tua botak dengan perut buncit. Tapi ku dengar Pak Doni itu kejam dan tegas. Siapapun yang menyinggungnya gak akan selamat. Apa yang kalian bisikan? Kalian terlambat dan masih ngobrol di sini. Nanti waktu ketua baru tiba. Berdiri yang benar. Selamat datang, ketua. Angkat kepalamu. Susi, desainer perhiasan. Kenapa kamu pakai masker? Aku demam. Istirahatlah. Kalau ketua tahu aku pura-pura jadi Nona Rona, gak cuma kehilangan komisi, aku juga akan kehilangan kerjaan. Akhirnya kamu setuju kembali. Tapi nggak kusangka kamu nggak kembali ke grup Shin, malah ke perusahaan kecilku. Ini kantor yang kusiapkan buat kamu. Gimana? Puas? Cukup. Hei, kudengar waktu kembali, ibumu buatkan jadwal kencan buta buat kamu. Menderita ya? Menderita? Kamu kelihatan baik. Mau jadi menantu yang tinggal serumah? Nggak buruk. Ada yang salah. Kamu sembunyikan sesuatu ya? Oke, kembali ke bisnis. Kuminta kamu buat cari desainer baru untukku. Susi di perusahaan kami sangat berbakat. Kamu akan menyukainya. Ku panggil dia ke sini sekarang. Kalian berdua bicaralah. Hei, Susi. Ketua mau bertemu. Bertemu aku? Cepat lepaskan maskermu. Kesempatan bagus datang menunjukkan wajahmu. Kalau enggak, orang akan berpikir kamu hutang pada ketua. Apalagi kalau dia tahu aku akan kehilangan uang dan pekerjaanku. Pak Doni, Pak Roy, kebetulan Susi sakit perut. Kalau ada sesuatu sampaikan saja padaku. Kebetulan sekali. Kalau gitu lain kali saja. Kakiku kram karena squat. Dia nggak mungkin menelponku kan? Perilakumu aneh. Jangan bilang kamu dan ketua punya rahasia yang orang lain gak boleh tahu. Enggak lah, jangan sembarangan bicara. Apa yang ketua lihat dariku? Bukan apa-apa, baiklah. Tina menunggumu di bawah. Terima kasih. Ayo.
Halo Nona Rona, maaf soal mengacaukan kencan buta. Aku nggak berhasil. Aku akan kembalikan uangnya. Kalau nggak berhasil sekali, coba lagi. Kenapa buru-buru? Tapi dia bosku. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Kebetulan sekali. Doni, dia desainer yang ingin ku kenalkan padamu, Susi. Apa? Kamu nggak akan membayarku? Tunggu saja, di mana kamu? Aku akan menemuimu. Astaga, dengan siapa dia bertengkar? Apa aku terkutuk? Semua orang terlihat mirip Rona. Siluetnya bagus kan? Tapi biar ku perjelas, dia itu Profit. Di kompetisi desain mendatang, aku yakin dia akan jadi peserta unggul. Oh ya, aku juga menerimamu untuk menilai. Putuskan sendiri. Kamu pernah juara 3 kali di Desain Master Cup. Ada kamu di sana, pemenang akan tertantang. Papa tampan. Papa tampan. Hei Doni, sejak kapan kamu punya anak sebesar ini? Dia mirip sekali denganmu. Kamu lagi, kenapa di sini sendirian? Di mana orang tuamu? Entahlah, mungkin dia melupakanku lagi. Aku menunggu mama pulang kerja. Hei nak, apa mamamu kerja di sini? Siapa namanya? Biar ku bantu menemukannya. Namanya Mama. Kamu sebesar ini masa nggak tahu? Papa tampan, bolehkah aku pinjam HP buat telepon mamaku? Halo, Nyonya, ku beritahu ya, kalau kamu masih mau anakmu, bawakan permen di lobi lantai 1. Sekarang juga. Mama? Tina? Halo Pak Doni, Pak Roy. Tina sini. Mamamu ada tugas penting, ku antar pulang ya. Jadi namamu Tina? Kalau gitu kita pamit dulu. Baiklah, dadah. Dadah Paman Tampan, dadah Paman Konyol. Ayo, kita minum saja. Aku ada kencan. Hei! Bukannya kita setuju jadi jomblo? Susi, kamu sendirian, kerja seharian, terus datang ke sini buat kerja lagi. Kenapa nggak cari pria buat berbagi beban? Kalau gitu, tolong kenalkan lagi pria muda padaku. Kalau berhasil, akan kuberi hadiah besar untukmu. Ini siapa? Nona Rona, aku akan sampai di grup ras dalam 10 menit. Aku akan menjemputmu. Nona Rona apanya? Apa? 10 menit? Apa yang harus kulakukan? Aku bahkan belum menjemput Tina. Sekarang dia mau ketemu Nona Rona. Apa yang harus kulakukan? Komisi kencan buta ini bisa buat beli banyak sepatu. Harus ada sedikit pengorbanan. Hal baik akan datang. Kamu mencariku? Cepet banget. Ini buat kamu. Resepsionis barusan bilang, kamu nggak akan ada di sini. Ayo pergi, aku sedikit lapar. Baiklah. Bukannya tadi ada orang yang mencariku? Dia barusan pergi dengan wanita lain. Siapa? Lain kali nggak usah digubris. Aku jelas menolaknya. Gimana bisa dia nggak menyerah? Jangan bilang dia menyukaiku. Nona Rona,
Aku sedikit lelah berjalan. Ayo istirahat di sana. Oh, oke. Nona Rona, kau sedang di mana? Nona Rona? Apa kamu ingat kita pernah bertemu di suatu tempat? Dia nggak akan mengenaliku kan? Enggak, aku nggak pernah lihat kamu. Pak Doni, ini pesananmu. Oke, kamu boleh pergi. Nona Rona, gantilah pakai sepatu ini. Ini akan lebih mudah nyaman dibuat jalan. Coba berdiri, lihat apa muat. Pegangan. Tunggu, ini bukan sepatu kaca, dan kamu bukan Cinderella. Bisakah kamu gak lakukan ini? Aku masih belum mau menikah. Aku juga dipaksa kencan buta. Aku benci perjodohan keluarga. 3 bulan. Kita coba 3 bulan. Kalau sampai saat itu kamu suka padaku, bagus. Kalau enggak, setelah 3 bulan, aku nggak akan lagi mengganggumu. Sebenarnya apa yang kamu suka dariku? Aku bisa berubah, oke? Kalau ini berlanjut, identitasku bisa terbongkar, nggak dapat uang, dan aku akan dipecat. Hah? Kalau aku membuat Doni sampai marah, aku mungkin ditolak semua industri. Halo? Halo, Susi. Ini komite kompetisi desain. Kami menginformasikan kalau pekerjaanmu terpilih. Tolong datang di hari Minggu untuk partisipasi di upacara penghargaan. Benarkah? Terima kasih banyak. Kalau aku bisa menang, akan ada hadiah 200 juta. Lalu aku akan bisa bayar operasi ibu dan menyewa tempat, jadi aku dan Tina bisa pindah. Aku belum menang. Harus kerja keras. Di mana rancangan desain yang ku gambar tadi siang? Rancangan desain Susi. Kenapa garis kunci lehernya ada di tangan Rona? Desain kompetisinya sudah dikonfirmasi kalau pekerjaan Susi dari perusahaan kita telah terpilih. Gosipnya, dia mungkin masuk 3 besar. Kamu akan ngasih penghargaan. Kalian berdua jodoh. Oke. Oh, kakak. Aku khawatirkan riasanmu. Jangan pikir kamu akan naik ke panggung dan dapat penghargaan. Biar ku kenalkan. Ini Pak Zain dari grup Zara. Dia adalah pacarku sekarang. Oh, selamat. Haha, jadi ini kakakmu yang punya anak tanpa bapak. Kudengar kamu punya talenta desain. Gimana kalau gabung di perusahaanku saja? Kedua saudara bisa datang dan kerja denganku. Kamu Pak Zain yang dikenal plagiat itu. Kamu punya cermin di rumah kan? Atau bisa di genangan air. Lihat mukamu baik-baik. Ternyata jalannya nggak rata karena ada seseorang kepalanya benjol. Ada banyak orang malam ini. Kalau kamu mau terkenal, aku bisa membantumu. Ayo. Susi, kamu tahu? Pemenang juara 1 akan dikasih Pak Doni. Pak Doni?
Ayo, ayo. Itu dia. Kalau aku menang dan naik panggung, apa aku akan ketahuan? Pemenang kompetisi ini adalah Susi. Susi, kamu juara 1. Beneran kamu. Silakan pemenang naik ke panggung. Kita sambut pemenang Master Cup Champion, Doni. Pak Doni akan memberikan penghargaan pada pemenang. Ayo. Apa ini Susi? Loh, Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa mamanya mati? Semuanya jangan panik, upacara sementara Oke, ditunda. sebentar lagi Tolong aman. keluar Iya, secara bergantian. tenang ya. Ayo Friska, pesan apapun yang kamu mau. Aku mau terima kasih sudah menjaga Tina, jadi aku bisa fokus desain. Sampai aku memenangkan penghargaan. Kamu layak. Terima kasih Bibi Friska. Tina, Bibi menyukaimu, sama-sama. Kalau gitu aku akan pesan. Tapi kembali ke poin. Kamu dan Pak Doni, apakah energimu cocok? Kenapa tiap kali bertemu terjadi sesuatu? Bukannya kamu sedih, penghargaanmu jadi tertunda. Kenapa aku harus sedih? Aku takut. Hah? Dia itu tampan? Mana ada dia menakutkan? Hah? Bukan apa-apa, nggak apa-apa. Mama, aku mau ke toilet. Baiklah, akan Mama antar. Ayo. Sayang, kamu gak apa-apa? Terima kasih banyak. Dengan senang hati. Apa kalian 3 generasi? Kekuatan kalian luar biasa. Bukan. Cuma kebetulan. Kekuatan itu tidak biasa. Kalian benar-benar ditakdirkan. Iya. Mama, aku lapar. Baiklah, ayo kembali makan. Kalau gitu aku pergi dulu. Terima kasih. Cuma imajinasiku, atau mereka membuatku sedikit familiar. Kalau waktu itu, putriku. Ibu? Kamu sibuk ngapain aja? Aku kira kamu akan meninggalkanku lagi. Teganya aku. Gimana kencan buta dengan Nona Rona? Kamu sudah bertemu dengannya? Belum. Tapi ku dengar dia sangat cantik. Dasar bocah. Jangan bilang kalau kamu gak menyukainya. Tentu saja enggak. Nah, gitu dong. Berkeluargalah lebih awal, punya anak. Saat aku melihat cucu orang lain, aku iri. Kalau saja itu anakmu, itu akan luar biasa. Benar, aku baru saja bertemu dengan seorang ibu dan putrinya. Anehnya aku merasa terhubung. Mereka kuat sepertiku. Dan anaknya bahkan sedikit mirip denganmu. Baiklah. Kalau kamu mau seorang anak, akan kudapatkan untukmu dan kubawa sekarang juga. Hei, mau kemana kamu? Toilet. Dasar bocah. HP Mama di dalam. Kamu duluan ya? Baiklah. Nona Rona? Doni, Apa yang kamu lakukan di sini? aku mau makan. Benarkah ini takdir yang dikirim surga? Bisakah aku menolaknya? Aku mau ajak kamu pergi, tapi kamu bilang sibuk. Jadi kamu makan di sini sama teman-teman. Iya. Aku sangat populer. Aku punya banyak teman pria. Mau pergi denganku? Harus buat janji dulu. Baiklah. Kalau begitu ajak aku buat bertemu dengan teman-temanmu. Enggak. Kita cuma pernah kencan buta. Jangan mengatur kehidupanku.
Seperti yang aku katakan terakhir kali, kamu nggak anggap serius. Apa? Kamu ingin jadi CEO mendominasi denganku? Tenang saja, Gimana kalau kamu serahkan cek 100 miliar padaku dan aku akan jadi pacarmu selama 3 bulan? keluarga Ras kekurangan uang. Hampir lupa, aku sudah jadi nona muda kaya sekarang, bukan Cinderella. Lihat kita bahkan gak bisa ngobrol dengan baik, lupakanlah. Shh. Begitulah. Bibi Friska, shh. Mamaku akhirnya punya seorang yang bisa didekati. Kita gak boleh jadi orang ketiga. Benar. Tina, pulang bersama Bibi supaya kita gak jadi obat nyamuk. Ayo. Kenapa kamu sembunyi? Bukan apa-apa, aku pergi dulu. Kamu mau pergi begitu saja? Jangan bicara omong kosong. Ini tempat umum. Apa yang bisa kulakukan padamu? Dan apa lagi yang ingin kamu lakukan padaku? Dasar mesum. Aku pernah melihat anting ini sebelumnya. Saat aku terima penghargaan, aku pakai anting yang sama. Dia nggak akan mengenaliku kan? Ini. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Susi? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Susi? Oh, maksudmu perancang perhiasan itu benar kan? Aku memesan beberapa pasang perhiasan padanya. Ini dia. Klien? Apa? Apa dia mantanmu? Atau ada sesuatu di antara kalian? Siapa yang aku kenal bukan urusanmu. Kenapa harus bertemu dengannya? Seperti arwah gentayangan. Walau aku menangkan penghargaan, nggak akan sepopuler ini kan? Memalukan. Mungkin dia menjiplak karyanya entah dari mana. Susi, bukankah kamu penasaran kenapa ada aku di sini? Aku juga menjadi desainer di grup Hengki sekarang. Walaupun kamu jadi nyonya bos perusahaan ini, aku masih nggak peduli. Apa kamu masih bisa sombong nanti? Siapa yang melakukan ini? Ada apa? Kamu berani melakukannya tapi nggak mau dikritik. Tepat sekali. Ini sudah ringan. Di wilayah desain kita paling benci dengan tukang jiplak sepertimu. Dia pikir dia punya keterampilan. Di sini baru setahun, langsung promosi. Ternyata metodenya kotor. Kamu bilang aku menjiplak. Apa kamu punya buktinya? Penindasan di tempat kerja, CCTV pasti merekamnya. Mereka cuma mengutuk seorang penjiplak. Gimana bisa tiba-tiba menjadi penindasan di tempat kerja? Meninggikan suaramu gak akan tutupin perilakumu yang gak tahu diri. Kamu bilang aku penjiplak. Apa kamu punya bukti? Bukti? Lihat baik-baik. Ini koleksi musim semi grup Zara. Baru dirilis 3 hari yang lalu. Bukankah tampilannya sama persis dengan desainmu? Dari desain, sampel sampai ke rilis, grup Zara gak butuh sebulan. Pastinya mereka gak menjiplakmu kan? Tepat sekali. Kalau kamu menjiplak karya lama yang sudah terlupakan, itu bisa dipercaya. Namun menjiplak sesuatu yang baru saja rilis, lucu sekali. Benar-benar gak tahu malu. Apa yang mau kamu katakan? Dengan bukti yang lemah ini, kalian ingin mengutuk diriku? Kalau begitu jelaskan sendiri. Kamu gak sungguh-sungguh bilang grup Zara menjiplakmu kan? Bukankah Zaki Juan itu pacarmu? Tanya saja padanya. Jangan alihkan topik. Usir dia sekarang, sebelum dia mempengaruhi kita. Keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan ini. Keluar dari perusahaan ini. Ayo keluar. 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 Keluar saja. Keluar sekarang juga. Biar aku Keluar periksa. saja. Ayo keluar. Wah, Susi, kamu gak apa-apa? Susi. Karena kamu gak mau bicarakan bukti atau hukum, kalau gitu aku juga gak akan sopan. Tepat sekali, karya Susi terlihat jelas oleh semua orang. Mengapa dia harus menjiplak grup kelas 3 seperti Zara? Untuk desain yang mirip,
Mungkin saja grup Zara mencuri desain miliknya. Benar. Wanita yang sangat tangguh. Siapapun yang menikahinya akan mendapatkan nasib sial. Berhenti bicara. Siapa yang mencuri karyamu? Belum cukup mencuri milikku. Ada apa ribut-ribut? Pak Roy, kami kasih pelajaran pada Susi tentang plagiarisme. Kita ingin mengusirnya. Anak baru. Iya Pak Roy, namaku Yeni. Siapa dirimu nggak penting. Aku akan kasih kamu kesempatan terakhir. Apa kamu punya bukti yang menunjukkan kalau dia menjiplak? Produk Zara yang baru saja rilis dan desain Susi sama persis. Dokumen yang aku pegang ini merupakan naskah asli milik Susi. Draft desain milikku kenapa ada di Pak Roy? Semua draft di sini, dari sketsa sampai gambar konsep sampai ke render akhir, semuanya ada di sini. Apa ini nggak cukup untuk membuktikan independensi karyanya? Untuk grup Zara, Pak Doni sudah menghubungi pengacara. Kita nggak akan biarkan parasit di industri ini. Tambahannya, dikarenakan keunggulan karya Susi, dia secara resmi bergabung dengan proyek tahunan Pak Doni. Aku? Kamu pasti gembira. Ini pertama kalinya Pak Doni memimpin seseorang secara langsung. Sebaiknya kamu menghargainya. Pergilah, Pak Doni menunggu di ruangannya. Oh iya, Pak Doni nggak semudah saya. Jadi hati-hatilah. Mungkin aku harus masuk dan mengakui semuanya. Walaupun Doni kelihatannya nggak mudah untuk diajak bicara, kalau aku mohon padanya, dia mungkin nggak akan memasukkanku ke dalam daftar hitam. Enggak. Aku sudah terlanjur menerima komisi Nona Rona. Aku harus selesaikan pekerjaannya. Aku perlu memikirkan cara membuat Doni menolak dirinya. Susi, kenapa kamu menyelinap di sekitar sini? Apa kamu takut menemui pimpinan? Siapa yang takut? Pak Doni, aku di sini untuk melapor. Pilekmu belum sembuh. Kamu takut menemuiku? Aku punya alergi serbuk sari. Aku terus-menerus bersin. Aji. Baiklah, duduk. Aku dengar kamu kenal Nona Ras. Oh, Nona Rona. Dia klienku. Dia memberiku komisi untuk kencan buta. Secara teknis dia seorang klien. Sepertinya dia mengapresiasi desainmu. Aku sering melihat dia memakai perhiasan yang kamu desain. Aku rasa itu cuma keberuntungan. Nona Rona menyukainya. Desainku nggak ada apa-apanya. Desain Pak Doni itu merupakan legenda sebenarnya di dalam industri ini. Bisa bekerja sama denganmu adalah kehormatan yang luar biasa. Bahkan sekarang, jantungku ini masih berdegup kencang. Kualitas kursi ini terlalu buruk. Aku akan beritahu admin nanti. Kalau diduduki klien dan dia jatuh, itu bisa jadi bencana. Baiklah, ayo mulai. Jangan, kalau kamu mendesainnya seperti ini, kenapa nggak menambahkan ruby? Lihat, menambahkan ruby di sini terlihat lebih bagus kan? Dengarkan aku, Doni. Kamu panggil aku apa? Aku memanggilmu Doni. Maksudku, Pak Doni. Apa seperti ini kamu bicara dengan orang-orang? Maafkan aku. Aku terbawa suasana, maaf. Saat dia memanggil namaku, kenapa terdengar mirip dengan Ronaras? Apa aku sedang berhayal? Haci! Kalau nggak ada lagi, aku pergi dulu. Bersihkan ini.
banyak sekali panggilan spam. Pak Doni, kamu belum punya nomorku kan? Ini tolong disimpan. Mempermudah komunikasi untuk pekerjaan. Untungnya HP-ku punya 2 kartu SIM. Jadi aku bisa punya 2 nomor. Kalau enggak, aku pasti sudah berkemas sekarang. Gimana caranya aku nyingkirin Doni? Nona Rona, apa malam ini mau ke pameran lukisan sama aku? Lagi-lagi Doni. Aku harus kerja di Toserba. Gak ada waktu urusan denganmu. Susi, kamu di sini? Tina di lantai bawah sedang bermain. Jemput dia sepulang kerja. Baiklah, terima kasih. Susi, aku kira kamu sangat baik dan tulus. Ternyata kamu berhasil mencapai Doni. Paman tampan, apa kamu kesal? Tina, kamu ngapain di sini? Aku menunggu mamaku selesai bekerja. Kalau kamu kesal, Lollipop akan memperbaikinya. Aku nggak kesal. Orang dewasa selalu bilang anak-anak gak mengerti. Tapi masalah orang dewasa selalu soal uang dan cinta. Paman tampan, kamu kelihatan gak kekurangan uang, jadi pasti kekurangan cinta. Tina, kamu pintar sekali. Mamaku gak punya uang. Kamu gak punya cinta. Kalau kalian bersama-sama, nantinya kalian gak akan kekurangan uang ataupun cinta. Paman sudah menyukai orang lain. Aku butuh cintanya. Kamu yakin gak mau pertimbangkan mamaku? Terima kasih untuk lollipopnya, Tina. Paman sudah menyukai orang lain. Kalau kamu gak pertimbangkan mamaku, kamu akan menyesalinya. Baiklah, baiklah. Tina, kamu bicara pada siapa? Aku baru saja mengobrol dengan paman kaya. Kalian anak-anak jangan ngobrol sama orang asing. Aku bahkan berencana membuat dia jadi papaku. Baiklah, mama akan terlambat kerja. Ayo pergi. Maafkan aku. Permisi. Hei! Kenapa dia terlihat mirip dengan Ronaras? Ikuti dia. Baik. Tina, mama harus kerja. Bermainlah sendiri. Baiklah. Susi, Pak Manajer, ada apa? uji coba produk baru. Tinggalkan itu di sana. Aku akan bawa pulang. Susi, apa yang kamu lakukan? Mencoba produk merupakan bagian dari pekerjaanmu. Apa kamu nggak mau bekerja lagi? Membawa anak setiap hari. Kalau kamu keluar dari sini, di mana lagi kamu akan menemukan pekerjaan bagus? Baiklah, baiklah. Aku akan mencobanya. Aku cuma nggak mau merusak apapun. Nih, minumlah. Aku coba maskernya dulu.
Ini, buka sendiri. Jadi nggak terlihat seperti aku memaksamu. Lanjutkan. Hmm. Dasar wanita, membawa anakmu ke sana kemari, berpura-pura menjadi wanita polos. Hari ini aku akan membawamu. Lepaskan aku. Teriak lagi, dan aku akan biarkan putrimu masuk melihat apa yang kamu lakukan sekarang. Lepaskan aku. Semakin kamu berontak, semakin aku bersemangat. Pak Doni, setelah berputar-putar, seharusnya dia ada di sini. Larinya lebih cepat dari kelinci. Semakin kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Ayolah. Hati-hati atau aku akan menghajarmu. Aku tahu kamu kuat, makanya aku kasih obat minumannya. Kamu nggak akan bisa bergerak. Tolong. Tolong. Nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Kalau kamu nggak ingin kehilangan muka, bekerja sama denganku. Nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau kamu nggak ingin kehilangan muka, bekerja sama denganku. Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Tina, kamu sangat pemberani. Mama, apa kita harus telepon polisi supaya dia ditangkap? Baiklah. Mama nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Tina? Papa tampan. Orang jahat berusaha menyakiti mamaku. Mama? Kamu ibunya Tina? Mukamu kenapa? Kulitku kering akhir-akhir ini. Oh, jangan lupa minum. Pak Doni, bawa kurang ajar ini ke kantor polisi. Baik. Papa, kenapa ke sini? Oh, kamu mengikuti kami. Tina, jangan mengada-ngada. Pak Doni nggak mungkin mengikuti kita. Lalu kenapa dia di sini? Aku cuma lewat saja. Aku nggak bisa mengaku kalau tadinya kukira kamu Rona, lalu kuikuti. Polisi akan segera ke sini. Pak Doni, kamu mau pulang duluan? Oke. Biar ku bawa kamu ke rumah sakit. Nggak perlu. Aku nggak mau merepotkanmu. Aku pergi dulu. Ayo. Susi. Siapapun yang menipuku nggak akan selamat. Mulai sekarang, kamu diblokir dan diusir dari Jakarta. Enggak.
Kurang ajar. Kamu yang melaporkan grup Zara kan? Kamu gila, ini tengah malam. Kamu iri saja denganku. Sekarang lihat, grup Zara akhirnya bangkrut. Zaki sudah dipenjara. Kamu senang? Jangan-jangan Doni secepat itu? Jangan pikir cuma karena kamu merayunya dan membuatnya membelamu, kamu bisa menikah dengan keluarga kaya. Zaki itu dia sendiri yang berulah. Kamu juga menolongnya. Berhenti menuduh sembarangan. Kamu keluar sekarang. Kalau Doni sekeras ini dan dia tahu, aku pasti mati. Lebih baik aku mengaku padanya. Aku senang sekali. Bu Rona sendiri yang datang mengundangku. Cuma karena kamu gak mau menyerah, gak ada sedikit pun aura tegasnya. Jadi aku harus bilang lagi. Maaf, aku gak bermaksud. Sepertinya stick ini kurang cocok dengan selera Bu Rona. Sebenarnya bukan begitu. Aku cuma belum terbiasa. Maafkan aku. Kebetulan sekali, aku juga sama. Ayo, ku bawa kamu ke tempat lain. Kemana? Makanan di sini sangat enak. Kalau aku merasa sedih, aku selalu ke sini. Melihat petasan. Coba lihat ke langit. Sebenarnya kamu cuma pura-pura jadi CEO ya? Kamu sangat sederhana. Kamu gak takut jas bermerekmu terciprat minyak? Bu Rona, kamu gak pernah ke tempat seperti ini? Sebenarnya aku mau kasih tahu sesuatu. Jangan gerak. Ada daun di rambutmu. Barusan kamu bilang apa? Aku mau mengaku padamu. Semoga kamu gak marah. Sebenarnya aku bukan. Sate kambing datang. Hehehe. Ini makanan khas kedai ini. Makan selama masih hangat, ya. Bicara kalau sudah habis saja. Nih, coba dulu. Enak sekali. Ya. Sate kambing 50 tusuk ya. Siap. Makan lagi. Sekarang aku kenyang. Aku bisa kasih tahu Doni. Doni, aku... Awas. Hati-hati. Jangan begini pada aku. Aku gak akan jatuh cinta. Mulai sekarang aku jalan di sebelah sini. Aku sudah bohong padamu.
Aku sudah bohong padamu. Tuan Muda, Nyonya pingsan. Apa? Ada masalah darurat. Kusuruh sopir mengantarmu dulu. Hei! Aku kurang cepat mengungkapkannya. Halo, Ibu Rona. Sepertinya aku mau kembalikan uangnya. Tugas ini gak bisa kuselesaikan. Kamu harus stabil, tetap temui dia. Ku kasih kamu uang. Jangan sampai kencan butamu itu menggangguku ya. Aku mau minuman. Pak, apa kamu lajang? Menurutmu? Astaga, kalau gini aku akan jadi menantu keluarga kaya. Sekalian saja aku meniduri Doni. Lalu aku membuangnya. Jadi hantu pun aku masih cantik. Itu wanita gila ya. Kalian lihat apa? Gak pernah lihat wanita nakal cantik. Pergi-pergi. Doni, akui saja, kamu menyukaiku, bukan identitasku kan? Susi. Susi. Besok malam ikut aku ke pesta pertukaran. Susi, alergimu masih belum sembuh. Kamu pakai penutup muka, apa kamu malu menunjukkan mukamu? Aku malu melihatmu. Apa katamu? Bukan apa-apa. Aku cuma gak mau mempermalukanmu. Pak Doni, kamu datang. Lama gak jumpa. Pak Satria. Bu Sinta, lama gak jumpa. Lama gak jumpa. Susi, Pak Satria dan Bu Sinta penyelenggara pesta malam ini, dan mereka senior di industri ini. Besok-besok, kamu bisa belajar dari mereka. Pak Satria, Bu Sinta, aku Susi. Kuharap aku punya kesempatan belajar darimu. Selamat datang. Banyak desainer perhiasan yang akan datang. Kalian nikmati pestanya. Malam ini, mata kalian akan dimanjakan wanita tercantik di Jakarta. Burona, baru saja sampai. Putri sulung, keluarga Ras? Iya, itu dia. Memakai gaun merah, secantik peri. Nanti kamu bisa berdansa untuk pembukaan acara.
minumku tumpah. Bu Susi, ada baju cadangan di ruang atas. Mau ku antar untuk ganti baju? Pergilah. Maaf merepotkanmu, Bu Sinta. Silakan ke sini. Ayo Rona, angkat teleponnya. Kenapa nggak diangkat? Kalau mereka bertemu, bukannya semua akan terbongkar. Kalau aku ketahuan di acara seperti ini, semalu apa nanti Doni? Dia akan membunuhku. Gimana kalau aku cari alasan untuk mendistraksinya? Bu Susi, ini ukuranmu. Silakan dicoba. Terima kasih, sama-sama. Kenapa gaun merah? Kebetulan sekali. Lupakan saja, ganti dulu. Jadi itu Rona. Bu Rona? Bu Rona, kamu juga di sini? Ayo kita jalan-jalan di taman. Baiklah. Kebetulan sekali namanya Rona juga. Bu Rona, kulihat sepertinya kamu agak tegang. Setiap hari aku ketakutan. Gimana gak tegang? Malam ini, Bu Rona, kamu sangat cantik. Gak cantik, lebih ke menakutkan. Tunggu. Tunggu sebentar. Kamu minum sebanyak ini. Kamu mau mabuk? Mau kuantar pulang nanti? Minuman sedikit ini bukan apa-apa. Aku ratu klub malam. Oh iya, temanku menungguku di sana. Aku pergi dulu. Aku... Oh? Kamu di sini, Doni? Menarik. Sepertinya kamu beruntung kalau soal cinta. Diam. Kamu. Mereka berdua sejak kapan berpacaran? Cocok juga mereka. Pak Doni, aku di sini. Bukannya bajumu basah? Kenapa nggak ganti sebelum kesini? Sudah kering, nggak perlu ganti baju. Sepertinya dia nggak sadar, orang barusan itu aku. Pak Doni, sedang mencari apa? Bisa aku bantu? Bukan apa-apa. Aku mencari Bu Rona. Ada yang salah? Enggak. Bu Rona, kita ketemu lagi. Apa kalian saling kenal? Enggak kenal. Lalu kenapa cuma berdiri saja melihat mereka berdekatan?
Kenapa kamu malah tegang? Aku cuma mau bilang, desain kita masuk ke pameran musim semifinal. Benarkah? Itu hebat. Rasanya nggak asing. Eh, maaf. Nenek, Doni, kamu dan Rona kelihatannya makin dekat. Nenek mau mengundang keluarganya untuk makan malam besok. nggak apa-apa, atur saja. Susi, aku ingat Bu Rona memesan perhiasan darimu. Kamu tahu seleranya? Gimana kalau kamu bantu aku pilih kalung buat besok kuhadiahkan untuknya? Karena keluarga kami akan bertemu. Susi, Pak Doni, kalau suatu hari kamu tahu aku membohongimu, gimana reaksimu? tentu aku akan mengusirmu. Kenapa kamu aneh sekali hari ini? Pekerjaanmu selesai. Pintunya di sana. Iya. Dia dipecat atau putus cinta? Kelihatan sedih sekali. Pengajuannya sangat luar biasa. Ingat, jangan pecat dia. Kamu ini bilang apa? Kenapa aku memecatnya? Susi, semuanya sudah pulang. Kenapa masih di sini? Kerjaanku belum selesai. Kamu duluan saja. Oke, aku pergi dulu ya. Siangnya aku ingin naik gaji. Malamnya aku dipecat. Kenapa semua jadi begini? Aku cuma mau kerja keras. Sekarang, Doni dan Rona pasti sudah bertemu. Kalau begitu identitasku nggak bisa disembunyikan lagi. Kalau aku mengundurkan diri, seenggaknya aku punya harga diri. Pak Doni, silahkan ke sini. Aku hampir sampai. Ibu, aku ada masalah darurat. Tolong sampaikan ke Parian dan Bu Raisa. Halo. Parian, Bu Raisa, maafkan aku. Anakku ada urusan darurat. Besok-besok akan kubawa dia untuk minta maaf langsung. Jangan begitu. Rona juga bilang ada masalah soal hidup dan mati yang harus dia urus. Nanti akan kusampaikan. Oke, ayo. Kalau begitu kita makan saja. Jangan khawatirkan anak-anak muda. Cepat pindahkan lukisannya. Hati-hati. Berhenti! Paman, apa yang kamu lakukan? Oh, Doni rupanya. Sejak kapan kamu pulang ke sini? Dan kamu nggak minta ku jemput? Aku lebih muda darimu, nggak mungkin merepotkanmu. Ini adalah kantor ayahku. Lukisan dan kaligrafi di sini, semua buatannya. Paman, kamu mau mengacak-ngacak kantor ini? Kalian pergi dulu. Ayahmu meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalau ruangan ini dibiarkan, nanti jadi sia-sia. Bukannya harus dimanfaatkan. Benar, ada yang perlu kudiskusikan, Paman. Oh, Beberapa hari lagi, aku akan kembali bekerja di sini. Kantor ini kebetulan kubutuhkan.
Baguslah. Aku ikut senang. Mulai sekarang, kamu bisa mengandalkanku. Pak Roy, Kamu Susi kan? Kenapa selalu pakai masker? Aku hampir nggak mengenalimu. ini aku. Jangan bilang selama ini kamu lembur. Si Doni itu nggak punya hati, tinggalin kamu kerja sendirian. Enggak, Pak Doni pergi ke jamuan. Aku lembur sukarela. Oh, iya. Kurasa mereka bilang dia mau kencan buta. Tapi nggak jadi jumpa. Ada hal yang terjadi di grup jadi dia mau bereskan. Jangan bilang kamu suka sama Doni ya? Mana mungkin aku suka dia? Tunggu, kamu bilang dia nggak ketemu? Katanya kamu nggak suka dia. Waktu dengar nggak jumpa, kamu senang sekali. Aku ingat, ada yang kulupa. Selamat tinggal. Kalau Doni nggak ketemu sama Rona, nggak perlu undurkan diri. Tanaman apa ini? Untung surat pengunduran diriku masih di sini. Aku kasih tahu, kalau kamu nggak pulang, semua grup Shin diambil alih Paman Andi. Kenapa aku sembunyi? Keluar sekarang malah lebih malu. Susi? Susi, tolong jaga sikapmu. Maafkan aku. Kenapa di sini? Tentu saja bukan untuk mencuri. Aku cuma mau ambil ini. Ini. Aku butuh ini. Apa yang kamu sembunyikan? Gak ada, cuma tagihan, kartu kredit. Sepertinya kamu takut padaku. Aku menjaga rasa hormatku padamu, Pak. Pak Doni, kamu gak makan malam. Kenapa cepat sekali kembalinya? Ada hal nggak terduga, jadi nggak ketemu. Oh, sayang sekali. Mulai sekarang, aku akan jarang ke kantor. Soal hasil kerjamu, kamu harus lebih serius. Kamu gak datang lagi? Kamu senang sekali mendengarnya. Enggak. Sama sekali enggak. Ini sudah larut, biar ku antar pulang. Susi, dasar wanita sialan. Kamu yang buat Zaki tertangkap. Sekarang dia dililit hutang. Kalau kamu kutangkap, akan kubunuh kamu. Usulan yang kamu ajukan bagus sekali. Bagus. Terima kasih Pak Doni sudah mengantarku pulang.
Susi, jadi kamu berhubungan dengan Doni? Hah, kamu mimpi menjadi Phoenix ya? Pih, teruslah bermimpi. Aku pulang dulu. Ayah, kamu bilang putra bodohnya Pak Ali mau cari istri, benarkah? Kurasa Susi cocok sekali. Nanti ayah bawa Pak Ali. Akan kuseret Susi ke sana. Susi, kamu yang paksa aku. Nikahi saja si Bona idiot. Menderitalah seumur hidupmu. Jangan bangkit lagi. Kamu panggil aku, pasti ada hal nggak baik. Kenapa begitu ngomongnya? Kita kan keluarga, jangan ada dendam. Aku kemari untuk minta bantuanmu. Ayah yang minta aku datang. Apa aku kehilangan kerjaan? Sekarang kamu cukup terkenal. Bisa bantu aku cari kerja? Soal yang terjadi dulu, aku minta maaf. Aku minum sebagai permintaan maaf. Ayah, ayo pesan hidangan lagi. Susi, kamu istirahat di sini dulu. Tehnya nggak beracun, tapi cangkirnya yang beracun. Dia kuat sekali. Tapi ini afrodisiak. Istri. Aku mau istri. Siapa kamu? Mana Yeni? Gadis cantik. Aku mau cantiknya. Lepasin aku. Aku sudah beli kamu. Istri. Kepalaku. Aku dibius. Kamu sudah kubeli. Jangan mendekat. Aku panggil polisi. Istri, aku mau istriku. Lepaskan aku. Halo, nomor yang kamu tuju saat ini di luar jangkauan. Silakan coba lagi nanti. Beberapa hari ini Rona, kenapa dia nggak jawab panggilanku? Doni, kenapa kamu keluar sendirian? Bahkan tadi malam melamun terus. Semua menunggumu. Tunggu sebentar. Buat anak naik kuda, buat anak naik kuda. Buat anak naik kuda. Sayang, naik kuda buat anak, naik kuda buat anak, naik kuda buat anak. Lepaskan aku. Siapa ini? Roy, kamu yang tangani. Bangsat! Panas sekali. Rona, kamu dibius? Tubuhmu dingin sekali. Rona, bangun. Kamu tahu siapa aku? Doni. Brengsek. I do meditation.
Jangan pergi. Tenanglah. Aku panggilkan dokter. Aku nggak mau manfaatkan orang lain. Panas sekali. Tolong aku. Jangan menyesal. I have a job, it's actually quite fulfilling. Though my hairline is thinning, I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. I sit with my feelings. Mati aku. Kenapa aku bisa tidur dengan Doni? Mau kemana kamu? Ada yang mau kulakukan. Aku pergi dulu. Hei! Lari lagi. Tina, ada apa? Kenapa mendesak memintaku datang? Halo Bibi Friska. Tina, main dulu di sana ya. Mama mau bicara sama Bibi. Baik. Aku tidur dengan Doni. Kamu apa? Iya, dibilang tidur juga enggak. Aku dibius. Waktu bangun, kami bersama di ranjang. Apa katanya? Dia nggak mau tanggung jawab. Biar aku yang hadapi. Mana dia? Dia nggak ngomong nggak tanggung jawab. Duduklah. Jadi kamu senang-senang? Enggak, bukan gitu. Ini bukan soal tanggung jawab, tapi aku bohong padanya. Kamu bukan cuma bohongi tubuhnya, tapi juga ambil uangnya. Kamu bukan cuma bohongi tubuhnya, tapi juga ambil uangnya. Enggak. Oh, jadi begitu. Jadi, sudah lama kamu jadi Rona ya? Kamu harus ngaku. Selagi kamu bisa. Doni baru saja tidur sama kamu. Makanya dia masih suka. Jujur aja biar matimu lebih cantik. Mengaku. Kamu mabuk ya? Aku senang. Aku sangat senang. Senang kenapa? Meski senang, gak harus mabuk. Alkohol bisa buat berani. Lagi pula aku gak mabuk. Sudah. Kamu itu gak mabuk. Aku yang mabuk. Kamu salah. Aku juga salah. Jangan minum lagi. Biar ku antar pulang. Aku gak mau pulang. Ada yang mau kukatakan. Apapun itu, kita tunggu sampai kamu sadar. Ayo, Rona. Aku bukan Rona. Baiklah. Jadi siapa namamu? Aku Susi. Namaku Susi. Halo, ini rumah sakit Jiang. Nona Susi, kondisi ibumu memburuk. Tolong segera datang. Kami segera ke sana. Ada apa? Ada hal mendadak. Nanti saja aku beritahu. Hei!
Perawatnya berlebihan, permasalahkan hal sepele. Aku sudah lama sembuh, buat kamu repot lagi. Perawatnya nggak salah. Lebih baik berjaga-jaga. Nenek, cepat sembuh ya. Jadi bisa main dengan Tina. Baiklah, Nenek bakal main dengan Tina. Buluna? Kamu benar Buluna? Aku datang menyenguk teman, nggak sangka jumpa kamu di sini. Kamu, 20 tahun lalu kita di rumah sakit Lusan melahirkan di ruang yang sama. Kamu ingat? Kamu Bu Ane? Sudah lama sekali. Susi, sapa Bu Ane. Kamu? Kebetulan sekali. Kalian saling kenal. Ibu, dia bibi yang kuceritakan. Dia yang di restoran yang kuat sepertiku. Dan aku juga kuat. Iya, itu turunan. Mama kuat, anaknya juga kuat. Benar, itu turunan. Bu Ane, apa maksudmu? Apa maksudmu barusan? Aku merasa aku ditakdirkan dengan Susi. Semakin kulihat Tina, semakin kusuka. Boleh kuundang kalian sebagai tamu ke rumahku? Mama, ayo ke rumah nenek cantik. Mama, kita pergi. Ayolah, gak apa-apa. Baiklah. Kami merepotkanmu, Bibi. Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Tamu silakan masuk. Nenek cantik, kami datang. Tina, Nenek sudah menunggumu. Mari, duduk sini. Bibi Ane, maaf mengganggu. Mengganggu gimana? Aku malah tersanjung kamu mau datangi wanita tua ini. Putraku jarang pulang, rumah selalu sepi. Tiap hari berharap bisa memeluk cucu yang lucu. Pasti senang sekali. Kalau begitu anggap aku putrimu. Dan Tina jadi cucumu. Baiklah. Putri sangat bagus. Putri sangat bagus. Bibi, kamu gak apa-apa? Aku cuma senang. Sangat senang. Aku buatkan sup manis ya. Akan kubawakan. Kamu dan Tina buatlah nyaman. Anggap rumah sendiri. Ini, minum selagi hangat. Bibi Ane, apa ini rumah Doni? Kamu kenal putraku ya? Sebentar lagi dia pulang. Nanti kita makan malam bersama. Kamu bisa ketemu dia nanti saat makan malam. Itu kan Papa Tampan. Papa Tampan? Tina salah orang. Tina, pergilah main sebentar. Iya, Mama. Terima kasih, Bibi. Pak Doni itu bosku. Kalau bos tahu aku ke rumahnya, bukannya nggak baik. Kenapa begitu? Bagus kalian saling kenal. Aku nggak perlu repot-repot. Denganku di sini, kubuat dia naikkan gajimu. Bagus kan? Kenaikan gaji itu harapan muluk. Aku cuma mau putramu gak memecatku. Tina, kamu gak apa-apa? Kenapa lari tiba-tiba? Itu berbahaya. Maaf, Papa Tampan. Kamu kenapa di sini? Di mana orang tuamu? Aku lari keluar dari rumahmu. Rumahku? Iya. Aku di rumah nenek cantik dan lihat fotomu. Tapi kata mama aku salah orang. Tina? Tina, kamu di mana? Mama, aku di sini. Tina, kami turun. Tina, siapa nama mamamu? Nama mamaku Susi. Siapa nama papamu? Itu yang jadi masalahku. Aku gak pernah jumpa papaku. Mama bilang papaku ada di langit. Astaga, untung Tina gak pergi jauh.
Susi dan aku sangat cemas. Susi. Bibi, bawa saja Tina masuk dulu, aku dan Doni. Pak Doni mau berdiskusi. Doni, Susi ini tamu. Jangan menindasnya. Jadi aku panggil Susi atau Rona atau ibunya Tina. Aku minta maaf. Aku pura-pura jadi putri tertua Ras. Tina, dia memang anakku. Itu saja. Itu saja. Ada lagi. Aku nggak alergi serbuk sari. Aku cuma takut kamu mengenaliku dan aku kehilangan pekerjaan. Jadi aku bohong. Aku nggak bermaksud menipumu. Aku bahkan nggak tahu kenapa akhirnya jadi begini. Aku cuma mau cari uang. Jadi Tina anak siapa? Tina nggak punya ayah. Berapa banyak yang kamu sembunyikan? Dia memang nggak punya ayah. Untuk hal lain, aku banyak bohong padamu. Tapi tentang ayah Tina, itu memang kecelakaan. Kalung emas ini milikku. Hilang 5 tahun lalu. Kenapa bisa denganmu? 5 tahun lalu, yang bersamamu yang buat Tina ada, itu aku. Orang 5 tahun lalu itu kamu? Iya, itu aku. Saat aku ketemu kamu di Kencan Buta, saat aku lihat kamu, aku mengenalimu. Aku gak peduli kamu pura-pura jadi siapa, karena aku tahu orang yang kucari itu adalah kamu. Kamu gak akan rebut Tina dariku kan? Aku lawan kamu sampai mati. Pola pikir aneh macam apa itu? Tina itu putrimu, gak akan kurebut darimu. Tapi mungkin kita bisa jaga dia bersama. Kamu gak mau pastikan dulu? Misalnya tes DNA? Kalau kamu mau tes DNA juga, aku bakal nurut kok. Oh, kita bahas itu nanti. Susi, kamu mau masuk ke cangkang kamu lagi, sembunyi dari aku. Oh, enggak kok. Tina lagi nunggu aku. Lihat aku. Aku bisa kasih kamu waktu, tapi jangan hindari ini. Bukannya menghindar. Aku cuma belum mengerti gimana aku harus hadapin hubungan kita. Jadi sebelum aku ngerti, tolong jangan bilang ke Tina tentang hubungan kita. Aku gak mau kasih dia harapan, terus buat dia kecewa. Baik. Aku janji. Gimana kamu bisa datang hari ini? Bukannya urusan grup Shin lagi buat kamu sibuk? Akhir-akhir ini kerjaannya Susi banyak banget. Dia lembur tiap hari. Lagi sibuk soalnya bro. Aku juga lembur tiap hari. Buat romantisan aja gak sempat. Tunggu. Kamu sama Susi itu sebenarnya ada apa? Papa ganteng. Tina. Doni, dia anakku. Imut kan? Anak perempuan ya? Aku juga bisa punya secepatnya. Hai sayang, makan malam bareng yuk nanti. Papa ganteng lagi banyak pikiran ya? Kalau gitu, coba bilang ke aku. Apa sih yang ganggu kamu? Kamu mau jadi papaku? Kamu anak nakal. Mama nanya kemarin apa aku mau punya papa. Aku bilang ke mama, kalau aku punya papa dan bisa buat mama senang dan bisa jagain dia, ya aku mau papa. Tina, papa janji bakal jaga kamu sama mama baik-baik. Selamat ya papa ganteng, kamu resmi lulus evaluasi pasangan mama. Jaga kami baik-baik ya. Aku kenalin ya. Ini pacar aku, Nona Rona.
Halo, aku Rona. Iya. Ini teman terbaikku, Doni. Ini Susi. Tangan kanan aku yang paling bisa diandelin. Dan sekarang mereka berdua berpacaran. Oh, kamu kencan buta itu? Kencan buta. Waktu Doni baru balik ke negara ini, keluarga kami atur kencan buta. Tapi ini pertama kali kami bertemu. Enggak. Malam di pesta itu kamu. Nona Rona, malam itu di pesta yang pakai gaun sama kayak aku. Itu kamu? Iya. Jadi, aku jadi macomblang nih. Doni, kalau kamu nikah nanti, harus kasih aku hadiah macomblang ya. Nggak masalah. Kalian berdua ngomong apa sih? Doni, aku nggak nyangka kamu bucin segitunya. Aku bakal ngelok kamu seumur hidup. Itu namanya takdir. Kamu nggak bakal ngerti. Iya, aku nggak ngerti, kamu ngerti. Enggak, aku nggak setuju kalian bareng. Bibi, aku salah apa? Kamu nggak cocok, kalian nggak boleh bareng. Ibu, kamu ngomong apa sih? Nenek cantik, kamu nggak suka Tina, kamu nggak suka sama mama aku. Bukan gitu. Susi, bawa Tina keluar main dulu. Ayo, Tina. Ibu, aku tahu kamu juga suka Susi. Kenapa nolak kami? Doni, kamu pewaris tunggal keluarga Sin. Kamu harus tanggung jawab sama keluarga. Paman Andi mengincar posisi itu dan dia ingin menjatuhkanmu. Perempuan yang kamu nikahi harus bisa dukung kamu. Ibu, aku nggak butuh pernikahan tanpa perasaan. Dan aku nggak mau ngandelin pernikahan politik buat sukses. Ini bukan keputusanmu. Selama aku masih hidup, aku nggak bakal izinin kalian. Ibu, tolong bantu selidiki. Ibuku belakangan ini kemana dan ketemu siapa? Dia bersikap aneh. Nggak mungkin tiba-tiba. Pasti ada alasan. Nggak mungkin aku nggak suka Susi. Kalau aku izinin kalian bareng, keputusan aku dulu cuma jadi lelucon. Sayang, maaf ya. Ibu gak punya pilihan. Keluarga Shin butuh anak laki-laki untuk nerusin bisnis. Kalau enggak, kita bakal diusir. Aku percaya Nona Zora, perempuan baik. Dia belum tahu kalau dia melahirkan anak laki-laki. Jadi aku tuker sama anak itu. Kamu harus tumbuh dengan baik. Bibi, kalau nggak ada apa-apa lagi aku pergi dulu. Baik, silakan. Ibumu nggak ngizinin kita bersama. Kita harus gimana? Kalau gitu, dia akan usir aku juga. Aku masuk keluarga kamu. Dengan aku sama Tina, jadi dua sandera bagi dia. Aku yakin dia bakal nyerah. Kedengarannya nggak buruk juga. Kenapa Paman ada di sini? Pak Doni, kamu berkuasa banget ya. Sampai nutup proyek tim aku. Paman Andi, nggak usah semarah itu. Doni, kalau kamu nggak jelasin hari ini, aku nggak bakal diam. Proyek cendana itu, evaluasinya dipalsuin. Kalau dipaksa jalan, semua kerugian kamu yang nanggung.
Kamu bilang palsu terus beneran palsu. Gimana aku tahu kamu nggak nargetin orang aku? Kenapa kamu bilang gitu, Paman? Kita keluarga. Paman gampang kebawa omongan, terlalu suka dengerin gosip. Tapi tenang saja, aku udah amanin orang-orang itu buat kamu. Anak muda, jangan cepat sombong. Saran aku belajar yang benar. Tetap rendah hati. Kalau mentok, cari pendukung yang kuat. Oh iya, aku dengar akhir-akhir ini kamu pacaran sama seseorang. Seseorang yang sudah punya anak dari kalangan bawah. Kalau berita ini bocor, kamu nggak takut ditertawain orang? Urusan ini, Paman nggak perlu ikut campur. Paman mending urusin masalah Paman sendiri. Kayak gimana nanti kalau Bibi tahu sekretaris Lina kelihatan di kamar Paman? Kamu? Hah? Matanya. Halo Paman Andi. Siapa yang kamu panggil paman? Dasar nggak tahu malu. Akhirnya kamu datang juga. Sini peluk aku. Hari ini semuanya buat aku kesal. Dan aku terus mikir, kapan aku bisa peluk kamu buat isi energi aku. Aku mendengarnya. Aku dengar semuanya. Karena aku, situasi kamu di perusahaan jadi makin berat. Susi, bukan karena kamu situasinya berat. Ini semua karena perebutan kekuasaan keluarga Shin sudah kasih tekanan besar ke kamu. Kalau ada yang salah, aku yang harusnya minta maaf. Kamu itu presiden Shin yang hebat. Tapi, kalau kamu butuh aku bisa bantu juga. Kalau kamu punya waktu, mending kamu siapin yang benar buat kompetisi itu. Kamu itu murid aku, kalau kerjaan kamu jadinya jelek, nama aku juga rusak. Hei Susi, kamu lagi mikirin apa? Sampai bengong begitu. Pak Roy, Kamu mikirin rencana desain atau mikirin Doni? kalau ditanya bos, jawabnya ya desain. Oh, tapi aslinya kamu lagi mikirin Doni kan? Oh iya Pak Roy, aku mau tanya sesuatu. Di keluarga kayak kalian, memangnya wajib punya anak laki-laki buat nerusin bisnis? Wah, kamu udah siap sampai tahap mikirin gender anak. Enggak kok. Nggak semua keluarga, tapi tradisi keluarga Shin memang kayak gitu. Oke kan? Lanjutin kerjanya. Aku mau jenguk Rona. Aku tahu cara ngadepin Paman Andi di rapat pemegang saham nanti. Apa sih gunanya kalian? Proyek yang Doni pegang datang terus. Sedangkan beberapa proyek kalian malah dibekuin. Entah dari mana Tuan Doni dapat koneksi. Mitra yang dulu nggak mau kerja sama kita, sekarang malah kerja sama dia. Kita nggak ada kekuatan. Gak berguna. Itu karena kamu yang gak becus. Rumah sakit bilang, Kau serius? Iya Tuan. Asal kita lakukan identifikasi. Kalau sudah beres, aku bakal pastiin Doni ditendang dari perusahaan di rapat memegang saham nanti. Siap? Doni, kamu berani sekali ya. Ujung-ujungnya, keluarga Shin bakal jadi milik aku. Gak ada yang bisa rebut. dan inilah laporan akhir tahap 1-3 proyek Kota Selatan Grup Shin. Pak Doni, kamu beneran mirip ayah kamu. Kamu baru saja balik ke perusahaan dan sudah nyelesain proyek ini. Keren banget. Kita harus belajar dari kamu. Pak Doni, rencana 5 tahunmu berani banget. Visinya jauh ke depan. Orang bisa jadi kebayang. Grup kita bakal maju lagi. Menurutmu gimana Pak Andi? Wakil Presiden Roy, kamu keberatan. Walaupun proyek Doni jalan mulus, terus kenapa? Identitasnya sebagai Presiden Doni dari awal sampai akhir adalah bohong besar. Hah? Hah? Apa? Hah? Ini kenapa sih? Wakil Apa Presiden maksud- Roy, apa maksudmu maksudnya? apa? Kenapa ini? Grup Shin sudah ada 100 tahun. Kita ngandelin kemampuan dan kredibilitas. Yang paling penting, setiap presiden harus keturunan keluarga Shin. Di Grup Shin,
Kita mementingkan persatuan keluarga dan saling dukung. Bukan cuma presiden, bahkan semua pemegang saham. Itulah grup Shin. Iya benar, tapi itu hubungannya apa sama rapat ini? Aku juga nggak ngerti. Pak Andi nggak punya anak. Doni itu keturunan langsung keluarga Shin yang sah. Dan dia mampu. Kenapa kamu raguin identitasnya? Kalau gitu, kamu tanya Doni saja. Seorang penipu yang sudah membohongi kalian semua lebih dari 20 tahun. Apa dia bilang dia ngomong apa? Semua orang lihat sendiri. Dari awal sampai akhir, Doni sama sekali nggak ada hubungan darah sama keluarga Shin. Coba lihat sini. Oh, beneran nggak ada hubungan darah. Bagaimana Doni, ini? sekarang kamu Bagaimana mau ngomong bisa? apa? Kamu dan ibumu nipu kita semua. Kamu bohongin semua orang selama bertahun-tahun. Kalau aku nggak nemuin ini, kamu pasti berusaha nguasain keluarga Shin, kan? Wakil Presiden Roy, kamu datang dengan persiapan bagus. Kalau kamu punya rencana, bilang saja langsung. Keluarga Shin sudah ngerawat kamu lebih dari 20 tahun. Kita nggak minta terima kasih, tapi kamu harus balikin semua yang punya keluarga Shin. Nah, pergi sendiri keluar dari grup Shin. Demi posisiku sebagai orang yang lebih tua darimu 20 tahun, aku bakal biarin kamu pergi. Pemegang saham lain setuju juga. Tradisi grup Shin memang begitu. Tanpa hubungan darah Shin, sehebat apapun kamu nggak bakal didengar. Benar. Lagian, grup Shin punya aset ratusan miliar. Kita nggak bisa kasih itu ke orang luar. Mending kamu pergi baik-baik. Jangan sampai aku panggil keamanan, malu nanti. Aku bisa pergi. Aku bisa pergi, Baguslah. Pergi sebelum terlambat. tapi sebelum aku pergi, ada 2 urusan yang harus aku beresin. Penyakit di grup Shin, aku sendiri yang bakal ngilangin. Hah? Ini kenapa? Orang Ini apa? kenapa? Siapa yang ngelakuin Ada ini? apa? Siapa Ada ngelakuin apa ini? sih? Ya Ya ampun. Ini adalah catatan Wakil Presiden Roy soal ambil aset perusahaan dan mindahin duit selama bertahun-tahun. Yang totalnya 10 miliar. 10 Sebanyak miliar? apa? Tuh bisa Dia sudah dipercaya. lebih dari 10 miliar. Apa? Dia ngelakuin ini. Dia ngelakuin Perusahaan itu. kita tamat. Tega sekali. Pak, Menjijikan. Kok bisa sih? Wakil Presiden Roy, kamu rakus banget. Kamu mau jatuhin grup Shin, ha? Nyolong duit itu satu hal, tapi masalah pajak ini nyeret perusahaan. Kalau salah urus, satu grup bisa Kamu ambruk. fitnah aku ya? Percuma. Siap-siap diproses hukum. Doni, kamu pikir ngusir aku berarti kamu menang. Jangan lupa, kamu bukan keturunan Shin. Kamu juga tetap gak bakal bisa kerja di sini. Karena Wakil Presiden Roy sudah nemuin aku bukan keturunan Shin, berarti kamu juga sudah nemuin siapa pewaris Shin yang asli. Maksud kamu apa? Aku bilang tadi, cuma keturunan Shin asli yang bisa pimpin grup Shin. Cuma mereka yang bisa jadi presiden dan aku bisa keluar dari perusahaan dan biarin pewaris Shin yang asli kembali. Rupanya perempuan rendahan itu. Jangan bilang dia adalah pewaris asli Shin. Gimana kamu tahu kalau bukan aku, Paman Andi? Gimana kamu tahu kalau bukan aku, Paman Andi? Kau pikir aku bodoh? Mana mungkin sekebetulan itu? Kebetulan benar. Waktu aku pertama dengar, aku juga kaget. Ibu, sampai kapan mau sembunyiin ini? Apa ini? Ini ditemukan di kamarmu. Jadi kalian sudah tahu? Paman mau ambil laporan DNA aku. Mau dipakai besok buat ngusir aku dari grup Shin. Karena dia tahu kamu pernah tes DNA. Ada orang yang ngasih tahu dia. Aku yang salah sama kalian. Susi, dia beneran anakku. Aku dulu gak berani nyari dia. Aku takut ketahuan. Tapi takdir tetap mempertemukan kita. Aku gak tahan lagi. Ini semua salahku. Jadi, Doni dan aku beneran ketukar identitas. Wah, ternyata Apa? ini ternyata beneran. Ini beneran. Jadi ini Susi putri yang aslinya. sebenarnya. Wah, kamu rencanain ini ya? Aku nggak terima. Terima atau enggak ada urusannya sama kamu, Paman. Dengan semua kejahatanmu, hari-harimu selanjutnya akan dihabiskan di penjara. Seseorang cepat serahin semua buktinya. Siap. Lepasin aku! Lepasin aku!
Aku takut banget. Gimana? Aksiku tadi oke kan? Cukup buat mereka takut. Kamu keren banget. Tentu. Aku ini sih paling hebat, Nona Susi. Proyek Kota Selatan sudah mulai. Kita nunggu presiden datang buat hadiri peletakan batu pertama. Pertumbuhan kekayaan sudah lewati periode yang sama tahun lalu. Lanjutkan. Baik. Pak Ali buat acara makan malam hari ini. Tolak saja. If you wanted to, promise you we won't Semua orang lihat. fight if it's Aku peluk suamiku sendiri. Kenapa harus takut? Kamu kan presiden sekarang. Harus jaga sikap. Ini keluarganya siapa? Masuk kantor. Kamu buat suasana kacau. Kalau gitu aku versi Priyadaji, yang buat seorang raja bolos kerja. Raja apa? Paling aku cuma murid. Karena kamu yang ngajarin aku pelan-pelan. Kalau gitu, malam ini aku harus nagih lebih banyak uang kuliah. Ayo pergi. Susi, tolong aku. you and I. Susi, tolong aku mohon. Tolong aku, Susi. Yeni, ini aku. Kita saudarakan. Sekarang kamu hidup enak. Aku mohon, kamu jangan tinggalin aku mati. Ada apa sih? Ayah nikahin aku sama si Bona bodoh itu. Dia bukan manusia, tiap hari mukulin aku. Aku gak punya tempat lagi. Tolong selamatin aku. Keamanan! Seret orang ini keluar. Kalau dia datang lagi ke kantor, kirim ke kantor polisi. Susi, tolong aku. Kamu jangan tinggalin aku. Lihat dia, buat aku ingat malam itu. Kalau aku nggak datang, hasilnya pasti fatal. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku ingat semuanya. Yeni lagi kena akibat perbuatannya sendiri. Kita hargai saja nasibnya. Ibu, kita pulang. Selamat datang kembali, cepat duduk dan makan. Ibu masak banyak, makanan enak buat kalian. Ada ikan kukus segar banget. Dan bubur ubi manis. Aku masak dari siang, cepat coba. Oke, aku suka semua yang kalian masak. Kenapa? Aku nggak tahu. Akhir-akhir ini aku suka mual. Kamu makan yang aneh-aneh. Guru TK aku Bu Zara juga gini. Dia mual. Terus beberapa hari kemudian perutnya besar. Dan dia punya adik bayi. Susi, kamu hamil? Aku nggak tahu. Ayo kita ke rumah sakit. Orang dewasa itu bodoh banget. Iya, benar. Ayo kita cek sekarang. Ayo cepat, benar-benar. Aku ambil mobil. Ayo. Aku belum makan. Ini kabar bagus banget. Aku siapin baju buat Susi. Iya, dan susu formula. Iya, siapin yang banyak dan cek rumah sakit. Besok ikut aku ke lelang. Iya, kita beli yang bagus buat Tina. Kenapa sofa ini jadi begini? Apa ini ulah Tina? Bukan. Tina dan ibu lagi jalan-jalan. Cuma Sena yang di rumah. Sena? Sena?